kita agungkan Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan Yesus itu baik, Dia sangat baik kepada kita. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia sangat baik kepada kita semua. Pada siang hari ini, saudara-saudaraku, saya akan membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Ya, kita undang Roh Kudus untuk berkarya, bertindak di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, supaya di dalam acara memberitakan firman kebenaran Tuhan saat ini bisa berlanjut sesuai dengan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita pada siang hari, saya akan bacakan untuk kita semua sebelum kita berbincang-bincang tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk saya perbincangkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena saya rindu untuk selalu memberitakan firman kebenaran Tuhan. Saya ambil dari Galatia 5, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Galatia 5 tentang hidup menurut daging dan roh, ya saudara-saudaraku. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi kita hidup oleh roh. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, serta pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginan dagingnya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita ulang sekali lagi ya, saya bacakan sekali lagi supaya kalau kita berulang-ulang kita akan dapat mengerti maksud Tuhan ya, saudara-saudaraku. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebaliknya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu saudara-saudaraku, itu firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita belajar tentang keinginan daging dan keinginan roh. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, ya, berlawanan, bertentangan, tidak sesuai. Jadi keinginan roh itu kita selalu penuh kasih, kemurahan hati, damai sejahtera, penuh sukacita, kelemah lembutan, kita bisa menguasai diri. Itu semua adalah keinginan roh, saudara-saudaraku. Tetapi keinginan daging itu selalu berbuat yang tidak benar, seperti percabulan, selalu memarah, kedengkian, iri hati, ya, selalu mau bertengkar, selalu mau berkelahi. Itu adalah keinginan daging, saudara-saudaraku. Tetapi pesta pora, selalu mau pesta pora, mau pesta-pesta saja kerjanya. Itu saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah keinginan daging, saudara-saudaraku. Jadi keinginan daging dengan keinginan roh, saudara-saudaraku, itu bertentangan. Jadi kita apa yang kita mau ikuti, apakah keinginan daging yang kita ingin lakukan di dalam kehidupan kita, atau keinginan roh? Karena keinginan daging itu ini Tuhan ya memberitahukan kepada kita, ya, penekanan kepada kita bahwa kalau orang yang melakukan keinginan daging itu tempatnya di mana? Kita tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku. Ini ya, saya bacakan untuk kita semua, ya. Di ayatnya yang lanjutannya, saudara-saudaraku, terhadap semuanya itu, jadi terhadap perbuatan-perbuatan tadi, ya, ke perbuatan-perbuatan daging itu, terhadap semuanya itu kuperingatkan. Jadi Tuhan peringatkan kepada kita, kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian. Ini saudara-saudaraku, ini penekanan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Jadi orang-orang yang melakukan keinginan daging itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini ya, saya bacakan untuk kita semua supaya kita mengerti, saudara-saudaraku, ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu siapa? Kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Allah, kerajaan sorga, saudara-saudaraku, ya. Jadi tidak ada bagian orang-orang yang melakukan percabulan, orang-orang yang melakukan kecemaran, orang-orang yang melakukan hanya hawa nafsunya saja yang dia puaskan, saudara-saudaraku, ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, ya, kerjanya ke sana membawa, oh kamu diceritakan ini, kamu diceritakan ini, orang berkelahi,
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah roh pemecah. Kalau di tempat ini lain dia bicarakan, di tempat lain dia lain dikatakan. Jadi orang dia suruh untuk berperang atau dia suruh untuk berkelahi. Jadi itu roh pemecah ya. Dia ingin supaya orang lain berkelahi ya. Itu roh pemecah atau orang yang menghasut ya, itu atau menghasut orang lain. Supaya orang itu berkelahi, supaya orang itu saling membenci, saling ini. Itu adalah roh pemecah atau roh menghasut orang lain supaya berkelahi atau bermusuhan. Itu saudara-saudara yang kekasih. Itu tidak ada bagiannya di dalam kerajaan sorga. Jadi pencabulan, penyembahan berhala ya, pergi menggunakan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu kegelapan, kekuatan-kekuatan. Bayangkan tanah kuburan itu jadi mereka jadikan jimat oleh saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi pakaian-pakaian orang mati dijadikan jimat-jimat, dijadikan penangkal. Itu kan tidak logis ya saudara-saudaraku. Tapi semua itu ada hukumannya bagi orang-orang yang melakukan itu. Jadi tidak ada tempatnya di bagian kerajaan sorga. Ini adalah firman Tuhan saudaraku. Ya dan amin. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang melakukan saat ini, bertobatlah. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu, bertobatlah, akui dosa dan kesalahanmu. Bahwa apa yang kamu sudah lakukan saat ini, bertobatlah. Jangan kau tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu, saudara-saudaraku. Kalau kamu selalu menduakan Tuhan, kamu menyembah berhala, ya, kekayaan juga itu adalah berhala. Kalau kamu kamu mengandalkan keuanganmu atau kamu mengandalkan hartamu, itu termasuk penyembahan berhala, saudara-saudaraku. Kamu menyombongkan dirimu karena kamu tenar, karena kamu seorang yang dikenal ya. Kamu dikenal orang. Jadi itu adalah termasuk penyembahan berhala, termasuk adalah kesombongan-sombongan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita, mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita, mengatur hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini peringatan-peringatan bagi kita semua, supaya karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Kalaupun ya kelahiran Tuhan Yesus itu sudah lahir di alam roh ya, saudara-saudaraku, yang Tuhan memberikan, saya memberitahukan itu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saya bersorak-sorak bergembira karena menyambut kedatangan Tuhan. Itu adalah roh, bahwa itu adalah di alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita menjaga. Ya, saya juga sampai tempat tergoncang karena ya hal itu ya. Karena roh saya memberitahukan kepada kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal 12 bulan 12 jam 12 malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu di alam roh, tapi di alam dunia nyata itu belum, saudara-saudaraku. Jadi secara saya sendiri, kalau secara pribadi itu membuat saya sampai goncang sendiri, saudara-saudaraku, karena itu. Padahal roh saya itu, jadi roh saya bertentangan dengan keinginan daging saya, saudara-saudaraku. Jadi ini yang kita harus pahami, saudara-saudaraku. Jadi keinginan kita sebagai manusia itu berbeda. Keinginan kita itu pasti kita bilang, oh kenapa belum ada nyata itu kelahiran Tuhan Yesus, kenapa belum diberitahukan, kenapa belum ada live-nya, janji-janjinya Bunda Fei pada saat itu karena keinginan daging kita. Tetapi keinginan roh itu berbeda, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa keinginan daging dan keinginan roh kita itu berbeda, saudara-saudaraku yang kekasih, yang Tuhan izinkan untuk saya menjelaskan kepada kita pada saat ini.
Jadi roh Tuhan mengizinkan saya untuk menjelaskan ya. Jadi saya live ya. Saya lagi mandi, Tuhan bilang live lah. Jadi saya live, saudara-saudaraku, saya memberitahukan, menjelaskan. Jadi Tuhan yang mengizinkan saya untuk live menjelaskan tentang kelahiran. Jadi ini sempat dibahas oleh Nabi Henok sama Elia tadi. Jadi jangan kita kecewa, jangan kita bersuka hati atau lemah iman kita karena Tuhan Yesus belum datang. Secara nyata belum datang, saudara-saudaraku. Jadi kita sambut kedatangan. Jangan kita memaksakan kehendak kita, saudara-saudaraku, tetapi kita mengundang Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Jangan keinginan kita yang jadi, saudara-saudaraku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan sudah datang, itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku ya. Kita tidak tahu karena kita yang meminta untuk Tuhan datang. Kalau Tuhan untuk datang itu, dia akan menjadikan langit baru dan bumi yang baru. Jadi apa kalian bayangkan itu kalau langit baru dengan bumi yang baru, bagaimana akan terjadi itu? Kalian bayangkan. Ini Tuhan memberikan roh Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini. Kalau Tuhan bilang, kamu bayangkan kalau menjadi langit yang baru, bumi yang baru, apa yang terjadi? Kamu bayangkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan bilang, kamu bertobatlah, bersabarlah, sabarlah nanti kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang ya. Sekalipun malaikat-malaikatnya sudah memberitahukan, itu bukan kesalahan malaikat-malaikatnya, saudara-saudaraku. Tetapi memang Tuhan sudah memberitahukan. Tetapi Tuhan menunda itu karena dia mau menguji kita. Apa kita mau sabar atau tidak, saudara-saudaraku? Kita mau sabar menanti kedatangan Tuhan kita. Ya, sebagai anak-anaknya pasti kita rindu. Tapi kan Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Dia selalu membimbing kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bersyukur ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Secara nyata, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena Tuhan itu luar biasa loh, cahaya yang luar biasa. Jadi lebih terang daripada matahari. Jadi itu Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi keinginan daging, keinginan roh kita itu bertentangan ya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau kita tetap sabar, bertabah ya. Jadi kita jangan keinginan kita yang jadi, tetapi kita minta biar Tuhan yang menyatakan kuasanya kepada kita, saudara-saudara. Kita tetap sabar ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Jadi keinginan roh itu berbeda ya. Jadi ada keinginan roh. Keinginan roh itu ada 9 atau 9 bahan pokok roh, buah roh. Ada buah roh itu ada 9, saudara-saudaraku. Kita baca kembali lagi supaya kita tahu ya, saudara-saudaraku. Jadi buah roh itu adalah kasih. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi kita harus sabar, kemurahan dan murah hati, saudara-saudaraku. Kebaikan, baik, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi kita lembut, jangan kasar, saudara-saudaraku yang kekasih. Penguasaan diri, kita dapat menguasai diri kita sendiri, saudara-saudaraku, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Itu adalah 9 buah roh ya, 9 buah roh. Jadi tidak ada hukum yang menantang daripada hukum ini, buah roh ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah perintah dan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini Tuhan ya. Jadi ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dengarkan saudara-saudaraku, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan dagingnya ya. Dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita mau jadi milik Yesus, kita itu harus menyalibkan keinginan daging kita. Yang tadi yang saya sudah bacakan untuk kita, saudara-saudaraku.
Jadi percabulan, hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, ya kita itu. Jadi sekarang itu keinginan-keinginan kita itu kita minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Ya kalau secara duniawi ya pasti kita mau yang mewah, yang mau yang bagus, yang apa. Tapi kita undang Tuhan, apa ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, apa ini layak Tuhan, apa ini kalau saya lakukan ini Tuhan saya layak. Jadi Tuhan mau supaya kita biarkan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini yang Tuhan pesankan untuk kita, saudara-saudaraku. Kenapa saya disuruh live? Kayak saya disuruh perintahkan kita untuk tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kenapa masih ditunda kedatangan Tuhan Yesus? Karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Bacalah firman Tuhan dengan sebanyak-banyaknya, supaya firman Tuhan itu akan menyala, memberi terang bagi kehidupan kita. Dia akan bersinar, menjadi kekebalan bagi tubuh kita, dan sinar kemuliaan bagi tubuh kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan kita supaya kita menjadi sabar, supaya kita bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri kita sendiri. Kita tetap berlakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, selalu berbuat baik, saudara-saudaraku. Selalu murah hati, jangan kita marah-marah saja kerjanya ya. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk selalu lemah lembut. Tuhan Yesus mengajar kita, Dia Tuhan Yesus kita mengajar kita lemah lembut, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sendiri loh, Dia tidak teriak-teriak, tetapi Dia berseru, Dia masuk, Dia ngelembut. Ya, kita dengarkan suara Tuhan. Tuhan itu kita lembut, Dia lemah lembut, saudara-saudaraku. Ya, Dia tidak kasar kepada murid-muridnya pada saat Dia datang di dunia. Jadi Dia tidak kasar, Dia itu lemah lembut, saudara-saudaraku. Dia sangat lemah lembut. Jadi kalau kita mau dengarkan suara Tuhan, ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau, kita akan lakukan apa yang Tuhan mau, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Firman kebenaran Tuhan ini ya saya beritakan. Tadi malam ini saya lagi doa malam ya. Sampai ini HP saya tidak matikan karena ini saya disuruh oleh malaikat Mikael ya. Malaikat Mikael mengajar, membimbing saya. Maaf ya, bukan saya ini. Jadi ini Tuhan mengizinkan semuanya itu. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Yahwehku yang mengizinkan saya live pada saat ini, memberitakan firman kebenarannya pada saat ini, karena Dia layak, yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Jadi Dia mengajar kita sedetail mungkin, sekecil apapun itu Dia ajar kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan di hadapan Tuhan, Dia akan mengajar kita, saudara-saudaraku. Jangan kita sombong ya, jangan kita angkuh, jangan kita berlogika, jangan kita pakai akal kita, tetapi pakailah hati kita. Pakailah apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perkenankan. Nah, kita memohon bimbingan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, biar Tuhan yang berkata-kata lewat hati dan pikiran kita, lewat lidah mulut kita. Dia yang akan berkata-kata, Dia yang menyampaikannya kepada kita, saudara-saudara. Jadi saya hanyalah alatnya, dipakai untuk menyampaikan berita sukacitanya, pelajaran-pelajaran firman kebenarannya. Siapa saya ini? Saya ini orang bodoh, saya ini orang hina, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan mengizinkan saya berharga di matanya, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, sekalipun saya dikucilkan oleh manusia, saya dikucilkan oleh teman-teman saya karena nama Tuhan Yesus, tetapi tidak bersalah, karena Tuhan itu melihat hati saya. Ya, saya dikucilkan, saya sampai dilempar kemana-mana, ditempatkan di mana-mana karena saya, itu karena nama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang diperlakukan kepada saya. Dia selalu membimbingku, Dia selalu mengajariku untuk tetap sabar. Jadi tetap sabar. Saya tidak membenci orang-orang yang memperlakukan saya seperti itu, tidak. Tapi Tuhan bilang, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan mengajar saya tetap sabar, tetap mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus itu baik. Begitu baiknya, sampai saya aja yang kecil-kecil pun aku diajarnya. Membuat contoh pun itu saya diajarnya.
karena dia sangat baik, sungguh baik. Kemarin ya saudara-saudaraku ya, saya pergi mau mengunjungi keluarga arisan saya, tetapi teman saya yang mengajak saya itu ternyata dia masuk kerja. Jadi saya pergi di tempat keluarga saya di Antang. Saya bertemu ya tante saya itu seorang janda, kasihan. Dia ya sebagai seorang janda ya dia tinggal dengan anak cucunya, tetapi puji Tuhan saya bisa bertemu dengan anaknya dan cucunya hanya beberapa orang, tetapi saya puji Tuhan, Tuhan izinkan saya walaupun saya ibadah singkat pada saat itu di dalam, karena saya berkomitmen bahwa setiap saya sudah punya waktu untuk berkomitmen menghadap Tuhan. Setiap jam-jam saya sudah berkomitmen untuk menghadap Tuhan pada saat itu. Jadi setiap itu saya di mana saja saya berusaha untuk menghadap Tuhan, karena saya sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Jadi kebetulan itu saya di rumahnya saya membaca firman Tuhan, walaupun itu singkat ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia lahir ke dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi dia mencari orang-orang yang tersesat, saudara-saudaraku. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, kalau Tuhan datang mencari kita yang sesat, marilah kita pergunakan waktu itu, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan, kita pakai waktu kita untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia. Kalau Tuhan masih mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku, marilah kita pergunakan waktu itu untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Kita pakai waktu kita. Jadi ketika itu saya sudah ibadah, singkat menyanyi, saya menyanyi tentang kasih Tuhan bagaikan air sungai. Jadi kasihnya seperti sungai ya, yaitu saya menyanyi saya minta sama tante mau nyanyi apa, tetapi itu keluarga saya berkata kasihnya seperti sungai. Jadi kami menyanyi tentang kasihnya seperti sungai, saudara-saudara yang kekasih. Jadi sempat saya berbincang-bincang ya tentang keluarga saya ini. Jadi sudah kurang lebih 12 tahun baru saya ketemu lagi saudara-saudaraku. Jadi dia bertanya-tanya tentang malaikat-malaikat yang betulkah itu yang dicari-cari, itu betulkah? Saya bilang itu betul. Itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan saat ini untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang ya. Jadi sekarang malaikat-malaikat datang ke dunia itu menyamar, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan memakai siapa-siapa yang Tuhan pergunakan ya. Orang-orang yang Tuhan yang belajar betul-betul takut akan Tuhan. Ya, jadi itu adalah malaikat Mikael yang datang kepada pribadi Matius dia tahu, atau yang ada di Papua, saudara-saudaraku. Jadi itu adalah malaikat Mikael, roh malaikat Mikael yang ada di dalam tubuh Matius ya, Matius yang ada di Papua. Begitu pula dengan Rafael, malaikat Rafael, malaikat Gabriel, semua itu seorang masuk ke dalam tubuh orang-orang ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pribadi-pribadi yang sederhana yang Tuhan pakai saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi malaikat Mikael itu kalian jangan pandang dengan rupanya atau kulitnya, saudara-saudaraku, tetapi apa yang ada di dalam itu adalah malaikat Tuhan yang ada di dalamnya, saudara-saudaraku. Jangan kamu menghina-hina mereka, tetapi apa yang telah disampaikan itu adalah perintah Bapak Yahweh, perintah Tuhan Yesus sendiri yang mereka sampaikan, karena mereka adalah pelayan-pelayan Bapak Yahweh. Mereka adalah jenderal-jenderal Bapak Yahweh yang telah datang ke dunia, yang dipergunakan, saudara-saudaraku, oleh Bapak Yahweh untuk memberitakan berita sukacita, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi malaikat-malaikat Tuhan saat ini sudah menyamar menjadi manusia, saudara-saudaraku. Dia masuk di dalam roh orang-orang yang belajar taat akan Tuhan, orang-orang yang setia mau melayani Tuhan, mau memberitakan apa yang Tuhan mau, saudara-saudaraku.
Jadi dia tidak memakai orang-orang yang berpangkat, saudara-saudaraku, tetapi dia memakai orang-orang yang sederhana, seperti roh Nabi Elia. Dia masuk ke dalam kedua saudara kita Mita dengan Angel. Itu tidak seorang anak muda, tetapi Tuhan mau pakai mereka karena dia itu, Tuhan tahu itu hatinya, ya saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita pandang orangnya, tetapi kita pandang apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita pandang siapa orang yang menyampaikan, tetapi mari kita pandang apa yang telah disampaikan oleh orang itu, karena mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai, ya saudara-saudaraku. Jadi sekarang Tuhan memakai orang-orang yang sederhana karena Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu hati orang-orang yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau saya dipakai Tuhan, itu Tuhan tahu hati saya, saudara-saudaraku. Tuhan tahu kerinduan saya. Tuhan tahu penderitaan saya, ya saudara-saudara. Tuhan tahu kesetiaan saya selama ini. Itu Tuhan tahu, ya. Sekalipun saya harus diperlakukan seperti itu, harus saya dipindahkan ke sana kemari, saya harus dikeluarkan dari grup-grup karena nama Tuhan Yesus, tidak masalah, saudara-saudara. No problem, no problem. Yang penting aku tetap bersama Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku yang kuandalkan. Sekalipun aku harus dimaki, harus dihakimi kiri kanan, tidak masalah, saudara. Yang penting ya, aku mengikut Tuhan Yesusku, ya. Aku tetap bersama Bapa Yahwehku karena Tuhan Yesus sayang kepadaku. Dia selalu melindungiku bersama dengan para malaikatnya. Dia selalu menjaga aku dengan para malaikatnya, saudara-saudaraku. Jadi kalau saya hari ini saya menceritakan, ya, tentang kebaikan Tuhan. Jadi saya lanjut, saudara-saudaraku, bahwa keluarga saya ini bertanya, betulkah apa yang pendapat, jadi bertanya kepada saya, betulkah itu apa yang disampaikan malaikat-malaikat itu? Saya, itu betul, itu adalah alat Tuhan, ya, roh Tuhan yang berkata-kata. Itu adalah malaikat Tuhan yang datang ke dunia ini mengambil tubuh seorang, ya, seorang Matius. Nah, dia masuk ke dalam tubuh Matius. Jadi secara fisik dia itu kecil, seorang tentara, tetapi secara rohnya malaikat yang paling panglimanya. Kalau di dunia itu panglimanya tentara, panglimanya Tuhan Yesus, ya saudara-saudaraku, di sorga. Dia itu panglimanya Tuhan Yesus di sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu adalah panglimanya, tetapi dia itu adalah jenderalnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi maafkan aku Tuhan. Jadi dia itu adalah jenderal dari pasukan sorgawi, karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah panglimanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau siang hari ini Tuhan izinkan saya untuk mempercakapkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita tetap bersabar, saudara-saudaraku, tetap menantikan kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya, pada malam hari, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau, kapan dia mau. Apakah kita pada dia malam hari dia datang, dan Tuhan suruh kita berjaga-jaga dan berdoa, ya, mengharapkan. Jadi seperti seorang yang mengharapkan, menunggu tamunya akan datang, kita harus bersabar, ya. Ya, seperti, ya, saudara-saudaraku, ini suatu ilustrasi. Ada saya menunggu seorang teman, karena teman itu berjanji mau datang ke rumahku. Nah, seperti itulah saya menantikan. Saya menyiapkan semua persiapan yang harus saya jamukan dia. Kalau dia makanan, kita siapkan makanan. Kalau tidak, kita siapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Karena Tuhan itu datang, kita tidak tahu apakah jam berapa malam dia datang, apakah siang hari dia datang, kita tidak tahu, saudara-saudara. Yang perlu kita persiapkan adalah hati dan pikiran kita menyambut kedatangannya. Apa yang harus kita sucikan hati kita merendahkan diri, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya hati kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya, saudara.
kita sucikan. Jubah-jubah kita cuci, yang kotor itu, yang dikotori oleh dosa dan kesalahan kita, saudara. Jadi dosa itu setiap hari kita perbuat. Kita tidak tahu ya, mungkin lewat penglihatan kita, lewat pendengaran kita, atau lewat perkataan kita, lewat langkah kita, atau kita memegang sesuatu, kita tidak tahu itu. Jadi kita tetap pengampunan dosa itu tetap harus setiap hari, saudara-saudaraku. Jangan kita tampung, jangan kita berkata, oh besok saya baru minta maaf ya. Tidak. Pada saat itu kalau kita berbuat dosa atau berbuat salah kepada orang lain, saat itu juga kita minta maaf. Maafkan saya, apakah kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, atau kepada teman-teman kita. Pada saat itu juga kita minta maaf ya. Saudara-saudaraku, itu yang Tuhan mau kepada kita semua. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi kita sudah menyalibkan. Kalau kita mau jadi milik Tuhan Yesus, kita harus menyalibkan keinginan daging kita ya, seperti kemewahan ya Tuhan, karena Tuhan segala sesuatunya Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kita menyelipkan keinginan daging ya. Dulu saya bilang, oh saya mau punya ini, tapi kita harus kembali lagi pada Tuhan. Apakah saya seperti saya menginginkan, oh Tuhan saya kalau saya mau ini dulunya, tetapi Tuhan tidak usah semuanya itu ya. Kita tidak tahu ya. Biarlah kita hidup sederhana sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Selagi kita masih bisa makan, masih ada bajunya kita, itu yang Tuhan mau. Atau yang penting hati kita selalu melekat kepada Tuhan, selalu meminta bimbingan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Jadi saya berpesan kepada keluarga saya itu kemarin yang saya temui, saya bilang sekarang kita pakai waktu-waktu kita itu untuk membaca firman Tuhan, untuk mengundang Tuhan. Ya, karena tante saya itu punya warung-warung kecil ya. Saya bilang, kalau tante duduk-duduk di warung ya, ambillah Alkitab, duduk-duduk sambil menunggu orang-orang yang datang belanja, bacalah firman kebenaran Tuhan. Ya, tante tidak rasa itu membacanya, dan itu akan kita renungkan dan biarkan kita undang Tuhan memberikan pengertian kepada kita apa yang dimaksud oleh firman kebenarannya itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tadi malam ya, pernah pesan malaikat, tadi malam itu malaikat Mikael berulang-ulang ini memberitahukan kepada saya, membacakannya sambil saya berdoa malam. Dia juga saya nonton live-nya, saudara-saudaraku. Jadi konsentrasi saya itu terbagi dua, tetapi semuanya ini adalah bahan yang Tuhan izinkan untuk saya membicarakan. Saya harus live-kan, saya harus sampaikan kepada kita semua. Jadi pesan Tuhan, pesan malaikat Rafael, bahwa orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan itu ada upahnya ya. Kita dapat upah itu dari Tuhan, ada upahnya, saudara-saudaraku ya. Jadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan itu ada upahnya. Jadi Tuhan berjanji dari Wahyu 22 ayat 12, saudara-saudara, saya akan bacakan untuk kita upah yang saya pernah mau live-kan itu, tapi saya tidak hafal itu hari ya, saudara-saudaraku. Jadi saat ini Tuhan izinkan baru saya bacakan untuk kita, bahwa ini pesanan malaikat Rafael di Wahyu 22 ayat 12 ya. Jadi di sini bunyinya, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku datang. Jadi Tuhan Yesus datang membawa upah, saudara-saudaraku. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi ini upah yang Tuhan bawa kepada dia. Tuhan Yesus akan membalaskan kepada orang-orang yang setia melakukannya, kepada setiap orang yang melakukan. Jadi upahnya. Semuanya ada upahnya. Orang yang berbuat baik maupun orang yang tidak berbuat baik ada upahnya, saudara-saudaraku. Jadi saya pernah menjelaskan, saudara-saudara, kalau saya itu jadi upah orang-orang yang setia melakukan perbuatannya sesuai dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan baik kita akan mendapat upah, mahkota sorgawi, saudara-saudara. Kita akan dijanjikan mahkota sorgawi. Tetapi orang-orang yang tidak setia melakukan perintah-perintah Tuhan ada upahnya juga. Tempatnya di api yang kekal, neraka, saudara-saudara.
Tetapi orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan, itu upahnya di sorga. Kita akan bersama-sama dengan Bapa. Kita akan memerintah bersama dengan Bapa. Orang-orang yang melakukannya. Ini upahnya, saudara-saudaraku. Ini perkataan roh, saudara-saudaraku. Jadi kita ada upahnya. Semua itu ada upahnya. Semua perbuatan-perbuatan kita itu ada upahnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akan datang. Itu memberikan upah bagi kita semua sesuai dengan perbuatan kita. Ya, saudara-saudaraku. Ini wahyu yang telah disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita lewat wahyu yang ke-22 ayat yang ke-12, saudara-saudaraku. Jadi upahnya. Jadi Tuhan Yesus datang membawa upah bagi kita semua. Ya, bagi kita semua, saudara-saudaraku, ya, sesuai dengan perbuatan kita. Jadi ini adalah perkataannya Tuhan Yesus, saudara-saudara, rohnya Tuhan. Jadi saya ulang kembali lagi, jadi upah yang akan diberikan kepada kita yang setia dan takut akan Tuhan, yang selalu setia melakukan perbuatan-perbuatan dan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku. Nah, jadi semuanya ada upahnya, saudara-saudaraku. Sesungguhnya aku akan datang. Jadi aku itu adalah Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ini janji Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan. Ya, jadi Tuhan menjanjikan upah bagi kita semua, saudara-saudara. Semuanya ada upahnya. Kita bekerja juga sebagai manusia biasa, itu ada upahnya. Kita mau jadi pembantu, mau jadi pegawai negeri, mau jadi apapun itu, semuanya ada upahnya. Ada. Kalau kita bekerja, kita dikasih upah. Itu, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan juga, kita bekerja di ladang Tuhan, di mana saja itu Tuhan sudah menjanjikan sesuai dengan perbuatan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Tuhan luar biasa loh. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan luar biasa memberikan pelajaran kepada kita pada siang hari ini. Jadi Tuhan Yesus sendiri hanya meminjam tubuh saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita semua, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan izinkan kepada kita, apa yang Tuhan inginkan, saya sampaikan kepada kita. Ini adalah keinginan Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan yang harus saya sampaikan kepada kita, dan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memberikan upah bagi kita semua, saudara-saudara. Ya, itu pekerjaan sesuai dengan perbuatan kita, saudara-saudara. Ini perkataan Tuhan ya. Apa yang Tuhan sampaikan ya dan amin, saudara-saudaraku ya. Janjinya ya dan amin ya. Nah, kita menanti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Luar biasa ya, tidak terasa ya, saudara-saudaraku. Saya menyampaikan kepada kita ini kurang lebih hampir sejam, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah setia, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi sekali lagi Tuhan mau supaya kita tahu apa itu keinginan daging, apa keinginan roh. Jadi keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, saya bacakan lagi sekali lagi ya. Ini adalah keinginan daging, saudara-saudaraku. Jadi orang yang melakukan keinginan-keinginan daging itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan sorga, kecuali kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kecuali kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kecuali kita bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai bahwa saya sudah salah, saya sudah melakukan hal yang tidak benar. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ya. Tuhan menekankan kepada kita, Tuhan masih memberikan kesempatan sekalipun ya saya pernah bersaksikan. Jadi malaikat Mikael itu ada lubang di sini ya, ada putih di sini. Itu hari itu dia menjelaskan bahwa itu kesempatan yang diberikan kita, sisa kecil sekali ya, sisa kecil sekali kesempatan itu, jalan itu sisa kecil sekali kesempatan itu yang diberikan kepada kita. Jadi jalan kesempatan, tetapi sekalipun kecil itu, jika kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, kita datang bersujud di bawah kaki kita, mendatang pengampunan ya. Kita datang bersungguh-sungguh meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya, kasihani saya, tolong saya. Dia Tuhan akan
karena Tuhan itu belas kasihan kepada kita, saudara-saudara. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ya saudara-saudara, hampir saya lupa. Tadi saya sempat nonton di YouTube ya saudara-saudaraku. Ada di Jawa Barat itu ada viral ya. Ada saudara-saudara kita ingin merayakan Natal ya, merayakan Natal, tetapi orang-orang sekitar situ itu melarang untuk merayakan Natal. Jadi katanya hari itu saja yang kita rayakan. Mereka jadi sempat itu yang saudara-saudaraku yang membuat viral itu, yang saya akan melaporkan, saya yakin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita laporkan saja kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, biar Tuhan Yesus yang membalasnya. Kalau mereka tidak tahu sebenarnya itu, kenapa kalian tidak ajak saja mereka untuk bernatalan bersama-sama? Karena Tuhan Yesus datang untuk mereka juga. Hanya karena mereka tidak tahu ya, sebenarnya itu kayak hati mereka itu rindu. Kalau kita memberikan pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk mereka yang melarang kalian, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Tuhan pesankan untuk kita, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita mengandalkan pemerintah, saudara-saudaraku, tetapi andalkanlah Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang memiliki dunia ini, saudara-saudara. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang berkuasa pada saat itu. Kalau kalian mengandalkan Tuhan Yesus, andalkanlah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas izin Tuhan, menguji kita, saudara-saudaraku. Maukah kita memaafkan orang yang ada sekitar kita? Kita maafkan orang-orang yang melarang kita. Jangan kita membenci. Tuhan berpesan untuk kita, saudara-saudaraku, yang mendengarkan. Tuhan berkata, maafkan orang-orang yang melarang kalian. Sebenarnya mereka rindu untuk melakukannya itu, tetapi mereka malu. Ya, Tuhan membaca hatinya kita, saudara-saudaraku. Jadi orang itu sebenarnya rindu untuk mau bersama-sama dengan kalian, tetapi kalian tidak mau mengajak dia. Kalian tidak mau libatkan dia, padahal dia mau itu sebenarnya. Itu hatinya, Tuhan yang tahu hatinya orang itu ya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berkata pada siang hari ini, sebenarnya orang itu mau juga ikut di merayakan Natal, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudaraku bijaksana, harusnya kalian mengajak dia. Mari kita sama-sama merayakan Natal, karena yang datang ini adalah Raja kita, ini adalah Tuhan kita. Tuhannya mereka juga, karena mereka tidak tahu, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berpesan pada saya, luar biasa Tuhan Yesus ya, memberikan pesan. Jadi saudara-saudaraku yang memviralkan, yang punya channel itu, saudaraku, Tuhan Yesus berpesan kepada saudaraku, maafkan mereka. Sebenarnya mereka mau ikut serta di dalam perayaan itu, tapi mereka tidak tahu, saudara-saudaraku. Mereka juga mau seperti di Solo, tetapi mereka kalian tidak libatkan. Padahal kalian harusnya merangkul mereka. Coba kalian bicara baik-baik, jangan kalian permalukan mereka, saudaraku. Jangan permalukan mereka, saudara-saudaraku. Mereka itu Tuhan tahu hatinya mereka, saudara-saudaraku. Maka Tuhan saat ini memberitahukan kepada saudara-saudaraku yang memperlihatkan ya, saudara-saudaraku, jangan kita membenci orang-orang seperti itu, tetapi kita doakan mereka. Jangan kita pakai logika, kita pakai hati kita, saudara-saudaraku. Karena mereka juga rindu sebenarnya untuk merayakannya, tetapi mereka tidak tahu, saudara-saudaraku. Jadi ini kuasa Tuhan ya, roh Tuhan yang berbicara pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi mereka itu melarang karena mereka tidak tahu apa yang mau kalian berbuat. Mereka tidak tahu apa yang kalian akan lakukan. Jadi mereka melarang, padahal mereka sebenarnya rindu, hati mereka sebenarnya rindu, mulutnya berbicara melarang, tetapi hatinya rindu untuk itu. Jadi saudara-saudaraku, maafkanlah mereka, undanglah mereka secara pribadi, datangi mereka. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita mendatangi mereka, kita bicara baik-baik, secara lemah lembut. Jangan kita mempermalukan mereka, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini yang Tuhan mau untuk kita. Jadi kita maafkan mereka, kita undang mereka, kita rangkul mereka. Karena ini yang Tuhan mau. Nah, karena Tuhan bilang, hai siarkan di gunung berita sukacita, itu kita harus siarkan, kita beritahukan mereka, supaya kan mereka tidak tahu apa yang kalian akan lakukan. Rayakan Natal itu tentang apa? Nah, jadi mereka tidak tahu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Tuhan mau, saudara-saudaraku ya. Jadi jangan kita mempermalukan saudara-saudara kita. Tuhan tahu hatinya mereka kok. Tuhan tahu, saudara-saudaraku.
yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan masih izinkan saya untuk live lagi, saya selalu rindu ya live, tapi kadang keadaanlah kadang saya bersyukur kalau pada saat ini Tuhan masih izinkan saya untuk live ya, saya live membuat video ini, saya bersyukur ya. Biarlah Tuhan semakin dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin diagungkan dan diketahui oleh semua orang ya. Saudara-saudaraku, dan siapapun yang menonton saya live saya ini, Tuhan dia akan diberkati oleh Tuhan, dia akan dijamah Tuhan, dia akan diperlengkapi Tuhan. Dan biarlah dia juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu doa saya, karena Tuhan mau kita diselamatkan semua saudara-saudara. Itu karena kasihnya kepada kita, makanya dia menunda kedatangannya saudara-saudara. Dia memberikan kesempatan kita untuk bertobat saudara-saudaraku. Jadi maksudnya Tuhan itu baik sekali saudara-saudaraku. Jadi jangan kita kecewa karena Tuhan menunda untuk kedatangannya saudara-saudaraku ya. Tetapi kita sambut dengan hati kita, dengan kerelaan kita, dengan kelemah lembutan kita, dengan kasih kita, dengan sukacita kita, dengan kedamaian yang ada di dalam hati kita. Kita sambut Tuhan kita. Biarkan Tuhan yang berperkara di dalam hidup kita saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita, Tuhan bilang, jangan kamu saling menantang ya. Tuhan bilang, jangan kamu saling menantang, jangan saling mendengki ya. Tuhan bilang, ini Tuhan yang menyatakan kasihnya kepada kita. Jangan-jangan kita membenci orang-orang yang berbuat dosa atau melarang kita untuk bernatalan, tetapi kita doakan mereka supaya Tuhan menjamah dia, supaya Tuhan juga membuka hatinya, supaya dia rindu juga untuk mengikuti Natal itu. Kan hanya berapa orang, itu kan itu adalah lusi-lusi yang memakai mereka ya, melarang ya. Jadi sebenarnya mereka rindu untuk mengetahui itu apa itu Natal ya. Tetapi itulah karena pekerjaan lusi saudara-saudaraku. Kalau kita jangan pakai ego saudara-saudaraku ya, tetapi pakai kasih. Karena Tuhan mengajar kita hari ini kasih. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri saudara-saudaraku. Ada 9 buah roh ya saudara-saudaraku. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu kita semua ini Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita dilayakkan Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tetap mengundang Tuhan, kita memberikan waktu-waktu kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena dia yang layak ditinggikan saudara-saudaraku ya. Kalau malaikat Mikael itu mengajar itu tentang lagunya malaikat Mikael itu ya apa ya, firman. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita saudara-saudara ya. Firman Tuhan ya, saya nggak mengerti ini, enggak pintar menyanyi. Jadi firman itu maksudnya firman Tuhan itu kita jadikan Tuhan supaya kita dijadikan alat di dalamnya. Jadi kita rindu untuk dijadikan alat ya. Ini lagunya. Firman-Mu jadikan Tuhan, jadikan Tuhan alat di tangan-Mu. Jadi kita mau supaya kita dijadikan Tuhan sebagai alatnya, dipakai Tuhan sebagai pemberita Injilnya, supaya orang tahu ya semua selamat. Beri hikmat. Firman itu memberikan hikmat kepada kita, kita jadikan alatnya saudara-saudaraku. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapi aku dengan roh-Mu, lengkapi aku dengan roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, janji-Mu setia selalu.
melayanimu dengan sepenuh hati. Jadi kita belajar untuk setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena kita diperlengkapi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, supaya kita bisa memberitakan firman kebenaran. Kalau tidak ada Roh di dalam hati kita dan pikiran kita, kita tidak dapat memberitakan, kita tidak dapat berkata-kata. Jadi semua itu adalah Roh yang memperkatakan, saudara-saudaraku ya. Bahwa bukan karena saya pandai, bukan karena, tetapi itu karena Roh Tuhan yang berkata-kata di dalam hati dan pikiran saya. Jadi Roh yang berkata-kata. Jadi kita belajar, kita janji yang setia untuk melayani Tuhan. Kita berkata-kata, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, kita menyanyi, ini adalah lagu yang dimaksud oleh malaikat Mikael, saudara-saudaraku ya, yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, kita pakai jiwa raga kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menuruti kehendak Tuhan. Jadi hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam lagunya ini ya, saudara-saudaraku. Jadi ini menurut lagunya malaikat Mikael. Jadi saudara-saudaraku, jadi tidak bisa saya lakukan. Jadi itu saya cuma menjelaskan lagunya itu maksudnya ya, saudara-saudaraku. Saya tidak bisa melakukan, saya tidak pandai bernyanyi, saudara-saudaraku. Jadi itu adalah saya hanya menjelaskan maksud daripada lagunya, daripada malaikat Mikael ini, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, kita saat ini menyanyi dari nyanyian apa yang Tuhan izinkan ya kepada kita untuk saya nyanyikan, saudara-saudaraku yang kekasih. Nyanyiannya, hai siarkan di gunung, saudara-saudaraku. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat ketakutan ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Tuhan Yesus. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Tuhan Yesus. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sampai di sini saudara-saudaraku, jika Tuhan masih mengizinkan saya untuk saya live, saya tidak tahu kapan, tapi saya yakin Tuhan akan menggerakkan saya untuk live, saudara-saudaraku, untuk memberitakan firman kebenarnya selalu rindu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negaraku, kiranya Tuhan memberkati Kota Makassar,
Kiranya Tuhan memberkati Tanah Toraja, kiranya Tuhan memberkati anak-anakku, kiranya Tuhan memberkati keluargaku, sanak pemilikku, memberkati para malaikat-malaikat, memberkati para saksi-saksi Bapak Elohim, Bapak Yesus Hamasiah, para mempelai dan kita semua yang belajar takut akan Tuhan, yang akan dijanjikan upah karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Terpuji-pujilah namanya Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Hamasiah saat ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Maranatha, Tuhan Yesus nyatakan kuasanya kepada kita. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namanya. Kiranya Tuhan nyatakan kuasanya untuk kita semua. Haleluya.